Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Aweb Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan web toko online kita, di mana kita akan coba untuk mengenhance kembali ya apa yang sudah kita lakukan di sistem payment kita. Di mana kita akan membuat fitur untuk kalau sukses payment seperti apa, dan juga kita mau merefactor sedikit untuk struktur datanya. Nah, sekarang kan kalau kita cek ya, kita login misalnya, kemudian kita masuk ke produk, terus kita beli salah satu gitu ya, add to cart. Terus kita check out, terus kita proses payment, oke, kita bayar ya. Dan terakhir kita coba masuk ke payment simulator, virtual account, BNI, ya, paste, inquire, pay ya. Nah, sekarang kan ini sudah terbayar ya, dan harusnya di dalam database juga sudah ada ya. Nah, ini kan ada address, ada item ya di dalam transaction, tapi kan ini kalau kita melakukan transaksi lagi, ini ketimpa ya, karena transactionnya belum berbentuk array gitu ya. Nah, kita akan coba untuk perbaiki ini. Nah, dan juga sekalian untuk bikin status pending ini jadi settlement kalau sudah dibayar. Nah, gimana caranya? Kita akan coba sekarang masuk dulu ke bagian API-nya. Jadi di dalam API transaction, saya akan coba untuk ambil dulu data user yang ada di dalam database ya, untuk ngambil data transaction-nya. Gitu. Jadi pada saat create transaction ini, maka yang akan saya lakukan, saya akan const user ya. Di sini mungkin any aja dulu ya. Await retrieve data by ID, yaitu adalah users ya. Ini diimport retrieve data by ID-nya. Kemudian kita masukkan decoded.id. Seperti ini kita sudah berhasil ngambil user harusnya. Nah, ini jangan langsung seperti ini ya. Ini saya komentarin dulu, saya mungkin bikin let data aja di sini. Let data saya kosongkan dulu. Lalu di sini saya akan bikin const new transaction. Oke. Nah, isinya itu adalah yang ini. Jadi ini saya jalankan lagi. Jadi ada payload, transaction, address, token, redirect URL, dan juga status pendingnya. Dan satu lagi yang harusnya ada itu adalah order ID. Nah, ini ambil dari generate order ID. Kemudian tinggal dicek if kalau di dalam database ada user transaction, ya, maka yang akan saya lakukan adalah datanya untuk yang transaction itu saya akan isi ya di sini dengan user.transaction dan ditambahkan dengan data baru, yaitu adalah yang new transaction gitu ya. Dan juga cards-nya itu kita kosongin. Oke, ini kalau ada data transaction-nya di dalam user. Kalau nggak ada, maka datanya saya akan isi dengan transaction, hanya cukup new transaction saja, cards-nya tetap kita kosongin. Nah, seperti ini. Oke ya, kita coba ini hapus. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita coba sekarang ke products, tambahin lagi add to cart. Oke, sudah berhasil. Kita check out. Nah, ini mungkin saya perlu hapus dulu data transaction-nya ya. Saya hapus dulu. Oke, sudah kosong. Kita coba untuk proses. Oke, ini saya nggak akan bayar dulu, jadi biarin aja dulu lah ya. Nah, kalau kita lihat di dalam database, di dalam transaction-nya itu sudah ada address. Ya. Nah, di sini kita lihat terus juga ada items yang dipilih ya. Ada apa aja gitu ya, ini dari cart sebelumnya. Terus ada order ID-nya, redirect URL, statusnya, token, dan juga totalnya. Nah, jadi sekarang kalau saya tambahin lagi satu lagi ya. Saya ke produk lagi, saya beli yang ini. Dan satu lagi yang ini. Oke, berhasil. Check out. Proses payment. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan di database. Ini jadinya sekarang ada 2 transaksi. Oh, kalau tadi ya, saya bikin transaksi baru itu pasti ketimpa lagi gitu ya. Nah, itu kan nggak bagus ya, transaction-nya hilang nanti gitu. Nah, kalau ini aman ya. Oke. Nah, selanjutnya yang akan saya lakukan adalah kalau misalnya saya udah bayar, copy ya. Terus saya lakukan simulasi payment lagi.
Ini nanti ya, kalau di pay dan dia sukses, maka dia akan redirect ke halaman tertentu ya, dengan mengirimkan parameter ini ya, ada order ID dan juga status code 200 serta transaction statusnya settlement. Di sini kalau kita lihat ya, ini kan ada status pending. Ini perlu kita ubah jadi settlement kalau sudah berhasil kita bayar gitu ya. Nah, cara ngubahnya gimana? Nah, berarti kita perlu siapkan service lagi ya, untuk ngecek status transaksinya dulu ya. Jadi di dalam si Midtrans ini dia punya untuk cek status transaction Midtrans. Nah, ini ya. Tapi sebetulnya ada satu yang bisa kita pakai bawaan dari library yang kita install di dalam Midtrans sendiri. Nah, jadi saya akan bikin ya di dalam transaction ini cons get transaction. Gunakan asynchronous, dia akan butuh token nantinya berupa string dan juga callback ya. Ini berupa function. Oke, kemudian saya mau tambahin di sini snap dot transaction dot status diambil dari tokennya. Then di sini dia akan menerima respon ya. Ini kita kasih any aja dulu. Nah, respon inilah yang akan saya callback. Oke, ini get transaction. Nah, yang akan saya lakukan, saya akan menambahkan di sini if rec method sama dengan get ya, berarti di sini harus pakai else ya. Kalau dia get, maka ini sama diawali dengan verify dulu. Sama dia punya rec, ada res, lalu ada apa lagi? Kita lihat isadmin, ya ini isadmin false berarti. Lalu asynchronous, ini mirip dengan yang bawah, gunakan decode ya. Ada ID pastinya, kita akan ambil ID nantinya, string. Kayak ini hati-hati, kurungnya ya. Verify. Terus kita butuh ambil data user, jadi ini sama ya. Nah, ini ambil ke sini. Ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita perlu tambahin if decoded.id, maka saya mau get transaction. Nah, ini ya. Yang dikirimkan itu adalah token. Tokennya saya akan kirimkan nanti lewat query. Jadi rec.query.token. Dan di sini akan ada res berupa callback. Kita berikan any aja. Is not assignable to string, ini tinggal dibikin kayak gini. Nah, yang user saya mau masukin ke sini setelah dapat transaction-nya. Berarti ini perlu asynchronous ya. Sync. Kemudian saya akan bikin gini, cons transaction sama dengan transaction dot map, mungkin lebih tepatnya user dot transaction dot map ya. Lalu kita akan ambil data di sini, ini dulu aja. If data dot order ID sama dengan rec dot query dot token, maka saya akan return objek ya di sini seluruh data, tapi statusnya itu saya akan sesuaikan dengan res transaction status, kemudian payment type-nya juga mau saya tambahkan dan transaction time-nya mau saya tambahkan juga, gitu ya. Dan di sini saya bisa tambahin cons data sama dengan transaction. Ini bisa dibikin one liner lah biar nggak boros. Oke, kemudian tinggal update data sekarang. Update data mirip dengan yang bawah, bisa kita kopikan yang ini. Kita copy aja ke sini.
Ini nggak perlu data tambahan, cukup REST aja. Jadi update usernya dengan data transaksi yang baru, gitu ya. Nah, tapi ini perlu kita cek lagi ya untuk si responnya ada apa aja. Kita lihat ya. Ini sambil console.log REST. Oke, ini untuk metode get. Sekarang kita bisa bikin di dalam services untuk transaction di sini mungkin get transaction. Nah, ini dia butuh data token nantinya berupa string. Maka di sini kita instance .get ke mana? Ke sini ya, gunakan endpoint transactions. Nah, ini bukan slash tapi tanda tanya. Token sama dengan token. Nah, gini ya. Get transaction ini yang akan saya panggil di dalam page success. Oke, kita bikin sekarang pages-nya. Ini mungkin sedikit saya mau ubah ya, ini jangan token deh. Kita ubah jadi order ID. Yang ini juga sama, semua ya. Order ID. Kenapa order ID? Karena kalau kita perhatikan di sini, ini yang akan kita ambil. Nah, order ID-nya gitu ya. Jadi mungkin ini juga perlu kita coba sesuaikan lagi. Ini sama, ya, jangan token tapi sudah saja order ID. Mungkin ini biar makin bagus, saya cut aja. Saya akan simpan di sini. Cons order ID sama dengan ini, gitu ya. Dan di sini tinggal panggil order ID, yang ini juga sama, jadi order ID, gitu ya. Hanya sedikit aja diubah. Kemudian kita coba bikin untuk halaman suksesnya ya. Jadi di bagian pages, saya mau bikin di sini transaction. Terus ada page untuk sukses. Ini mungkin saya akan samain aja dengan yang ada di login dulu ya. Saya copy, paste ke sini, ini ganti. Oke, kita coba bikin sekarang di dalam views ini sebuah folder baru namanya transaction. Lalu saya mau bikin lagi folder namanya success. Di dalam success saya mau bikin index.tsx. Ini kita bikin function success view. Kita return div. Ya ini nggak usah terlalu kompleks lah ya. Pakai button aja lah. Ini import buttonnya. Dia butuh children-nya, misalnya di sini check your order here. Ya, terus ini kita kasih type button aja. Sementara kayak gini dulu, terus tambahin H1 lah. Satunya di sini payment success. Export default success view. Oke, tinggal panggil di sini. Seperti success view ya. Import ya, jangan lupa login ini hapus, ganti ini juga jadi transaction success page. Kita coba buka dulu. Nah, jadi dia akan mengirimkan ini nanti ya. Jadi nanti bukan ke example.com kita arahinnya, tapi ke localhost 3000/transaction/sukses dengan diikuti dengan order dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada, tapi kayaknya kita perlu sedikit ya pemanis di sini. Tambahin aja success.module.scss. Lalu di sini saya mau kasih class name styles.success. Import
stylenya dari successmodule.scss. Tinggal tambahin di sini .success. Ini display flex, flex direction column, align item center, justify content center, height 100%. A1-nya saya kasih margin bottom 20 pixel. Oke, ini height-nya mungkin 100 VH aja. Nah, kayak gini ya. Satunya mau saya kasih font size 48 pixel. Nah, jadinya kayak gini ya. Nah, di belakang layar sebenarnya saya pengen dia nembak ke API gitu ya. Ini network. Oke, sambil buka network, kita akan coba untuk tembak ke API. Jadi di sini saya akan coba untuk gunakan use router untuk ngambil query ya. Jadi use router dari next router. Kemudian kita gunakan use evac. Pada saat di load akan nembak API-nya. Nah, di sini cons check payment misalnya. Asynchronous ya, function. Lalu saya akan ambil cons data sama dengan await transaction services dot get transaction. Kirimin query order ID sebagai string ya. Dan di sini ya sudah, kita coba console.log data dulu ya. Dan kita akan coba ini check payment jalanin, tapi saya mau jalanin pada saat is ready. Oke, jadi ini if is ready, maka check payment. Di sini is ready-nya juga saya ubah. Kita masukkan ke dalam parametersnya. Enter. Oke, nah dia ngecek ke transaction. Tapi kalau kita lihat ini ada pending ya. Kita lihat dulu di API transaction. Nah ini ya. Res dot payment type ada nggak? Transaction status ini sudah ya. Oke, kita cek dulu. Nah, ini transaction status sudah. Oke, kemudian nah ini salah kayaknya ya. Payment type dan juga kita lihat payment type udah ada, bank transfer. Ya. Gross amount, signature key, transaction status, oke. Merchant, VA number. Mungkin ini nggak usah lah ya. Nanti kita kalau butuh tinggal nembak API aja lah. Yang kita butuhin sebenarnya statusnya aja ya. Transaction time juga kayaknya sih nggak butuh-butuh amat ya. Jadi saya mau hapus aja. Coba cek dulu di database ya. Kita refresh. Oke, nah masih pending ya. Kita lihat dulu kenapa dia tidak mau terkirim. Oke, kita console.log data di sini bisa nggak? Cek dulu ya. Oke, refresh lagi. Oke, nah ini ya. Ada transaction undefined. Oke, ya ini harusnya return data. Coba refresh. Oke, tidak ada yang undefined. Aman ya. Di transaction-nya sekarang sudah ada 2. Tapi masih pending. Kita lihat lagi. Oke, ini kayaknya sih harus diganti ya. Jangan rest, tapi harusnya result ya. Yang ini juga sama, harusnya result. Itu dia bingung kayaknya. Oke ya. Nah, kayak gini. Kita coba refresh. Nah, ya. Sekarang sudah 200 ya responnya, jadi harusnya sudah aman. Kita cek ke sini. Nah, statusnya sudah berubah jadi settlement. Ini mungkin sedikit aja ya. Kita perlu ubah lagi.
yaitu adalah ini bukan get transaction, harusnya adalah update status transaction ya. Jadi kalau get transaction ini harusnya ya get aja ya. Jadi sini saya mungkin tambahin lagi put ya, satu lagi. Jadi sini yang data transaction ini mungkin sebetulnya ya, ini saya mau copy dari verify semua, paste ke sini ya. Nah, ini baru ini update transaction. Kalau ini get transaction, jangan ngupdate data ya. Tapi ya udah respon API sukses. Nggak perlu user juga ya. Nah, gini ya. Jadi ini res dan result aja, udah gitu ya. Di sini juga kita perlu tambahin juga di servicesnya berarti ya. Ini order ID oke, sama ya. Get juga. Ini bukan get tapi update transaction. Nah, di sini endpoint transaction order ID. Oke, kemudian ininya sih udah benar, tinggal ganti ini jadi put. Nah, kayak gini. Kalau sekarang ini nge-get ya. Kita coba inspect, kalau get udah benar belum? Nah, ya, kita preview. Nah, ada datanya tuh ya. Sudah ada datanya, transaction dan lain sebagainya. Ini dari Midtrans. Terus kalau saya mau update, berarti di sini update, bukan lagi ini ya. Jadi sini update. Update transaction. Lalu mungkin saya butuh satu lagi. Kalau sudah diupdate, saya pengen nampilin si toaster. Jadi ini copyin aja dulu. Kita balik ke sukses. Toasternya panggil use context dan juga toaster context. Lalu di sini, jadi ini nggak perlu kita restructuring. Terus satu lagi paling yang saya mau tambahin, ini mungkin saya hapus-hapusin dulu. Ketika saya mengenerate transaksi, ketika saya bikin transaksi, ini kan hanya data transaction detail dan customer detailnya. Saya pengen nambahin data untuk si item-itemnya ya. Kita lihat dulu bisa nambahin apa aja gitu ya. Nah, ini bisa nih transaction detail object itu ini kan order ID dan gross amount-nya, customer detail. Nah, ini bisa lengkap ya. Customer detail itu kita baru first name, email dan phone saja. Nah, shipping address-nya juga bisa. Nah, kita tambahin aja di sini. Shipping address. Di payload user address atau kita susun lagi. Boleh lah. Ini kita copy aja. Copy, paste. Ini hilangkan ya. First name diganti aja jadi payload user dot address recipient ya. Kita lihat data address itu ada apa aja. Recipient, phone, address line ya. Phone-nya ya, dan address-nya. Nah, ini. Phone dan address ini dari address phone dan address line. Address line, phone, recipient. Oke. Nah, berarti yang ini, phone yang ini ganti aja. Jangan dari address phone, tapi dari user phone langsung. Ya. Ini customer detail. Terus kita cek lagi, ini seller detail nggak perlu. Ya. Item details. Nah, ini ya. Item details itu kita bisa masukin. Jadi sini saya kirimin items details. Transaction items. Oke. Kita coba aja ya, kita create transaction baru.
Nanti kita lihat bedanya apa ya. Add to cart, produk. Kita bikin checkout dia, kita proses. Oke, virtual account, copy. Simulate lagi. Inquire pay. Sudah terbayar, cek status. Oke. Nah, ini kita arahkan ke http:// ambil ke localhost 3000/transaction/success. Oke, ini harusnya sudah terupdate datanya. Kita lihat lagi ini transaction 1, 2. Nah, ini harusnya ya. Sudah settlement juga. Ini tadi sudah settlement, kalau yang ini masih pending karena belum diupdate. Oke ya, jadi sudah berhasil ya untuk kita perbaiki datanya dan juga kita sudah berhasil membuat halaman suksesnya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.